balik lagi di Podcast Literasi. Pada episode hari ini kita sudah bersama dengan Pak Haris. Beliau merupakan dosen di Universitas Presiden ya Pak, betul, di Prodi Ilmu Komunikasi. Beliau juga merupakan lulusan S2 Magister dengan konsentrasi psikologi klinis ya Pak. Kenapa sih Pak Haris berminat di psikologi, di bidang psikologi? Ya, makasih Mbak. Ini pertanyaannya bagus. Kenapa berminat di psikologi adalah karena saya melihat kok kayaknya makin hari zaman makin berubah, kemudian perilaku-perilaku manusia berubah itu pasti ada dampaknya. Betul Pak. Ke psikologis manusia gitu ya. Nah, salah satu concern saya adalah ke klinis karena pasti ada bermunculan gangguan-gangguan klinis baru yang seiring dengan perkembangan zaman. Zaman berubah, media-media berubah gitu ya. Kemudian ada internet dan sebagainya, itu akan membentuk sebuah perilaku-perilaku manusia yang pada akhirnya jika dia keluar dari jalur normal maka akan memunculkan fenomena-fenomena gangguan klinis gitu. Saya memang suka dari dulu gitu ya, mengobservasi perilaku manusia gitu, beserta gangguan-gangguannya gitu ya. Saya pikir itu hal yang unik. Nah itu awal ketertarikan saya, kenapa saya pilih psikologi waktu itu. Gitu. Lulusan Pak Haris kan lulusan psikologi klinis, ini tuh cocok banget Pak topik pembahasan kita hari ini karena topik pembahasan kita mengenai mental health di kalangan remaja. Menurut Pak Haris nih, dari sudut pandang Pak Haris, fenomena mental health di kalangan remaja di Indonesia ini saat ini nih Pak, apa sih Pak? Iya. Ada peningkatan grafik yang tinggi banget Mbak. Kurang lebihnya di sekitar 6 tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu itu memang sebelum COVID ya. Yes. Itu perilaku manusia itu berubah drastis. Dan pada saat itu juga banyak bermunculan gangguan-gangguan klinis baru dan juga yang arahnya ke arah penurunan kesehatan mental masyarakat. Ini bukan lagi individual tapi masyarakat gitu ya Mbak. Nah ini dimulai dari kalau kita ngomong atau kaitkan dengan generasi, ini terkait sama generasi Z. Dunia berubah ketika internet menguasai dunia. Ya, semuanya berbasis internet. Perilaku manusia yang tadinya ketika kita mau mempererat silaturahmi, kita berkunjung ke sana saudara, ke sana ke sini begitu ya. Kemudian kita dididik dengan cara-cara lama bahwa ayo kita minggu ini ke rumah nenek, ayo minggu itu nanti kita ke rumah teman ayah yang ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pola relasi antar manusia yang dulunya dilakukan secara manual, bertemu langsung dengan beragam etika. Kalau ketemu nanti salim ya nak, gitu ya. Misalnya saya diajarkan sama mama saya. Kalau ketemu orang yang lebih tua hormat, nggak boleh menyela pembicaraan, nggak boleh ini itu, banyak aturan dan norma. Begitu berubah semuanya ke online, hal itu juga berubah. Kita tidak perlu lagi bertegur sapa dengan sopan santun yang ditekankan pada saat itu ya, seperti ajaran lama. Kemudian menghormati orang juga tidak lagi seperti pola lama. Kemudian semuanya berbasis internet dan semua hal atau banyak hal menjadi berubah, terutama relasi dan interaksi antara manusianya. Nah, manusia kemudian mencoba membentuk sebuah perilaku baru, begitu ya, yang mengesampingkan pola-pola yang sudah positif, yang udah baik, yang kita punya pada masa lalu, sekarang tidak lagi. Tegur sapa kapan saja, kita bisa chatting ya Mbak ya, mau sama siapapun, anak muda zaman sekarang chatting aja. Bisa menjangkau semuanya. Zaman dulu ke rumah orang saja udah mau jam 9, jangan, besok saja. Nggak pantas, orang waktunya tidur. Sekarang nggak begitu. Chatting aja gitu kan, masalah mau dibaca kapan itu hal lain. Nah, itu kan banyak hal yang bergeser. Nah, di situ pula dengan masuknya internet ke masyarakat, lahir smartphone dan sebagainya, maka lahir pula pola-pola baru dan generasi-generasi baru yang justru dari segi kesehatan mental banyak yang sakit. Justru orang-orang yang lama nih, mungkin zaman saya ya, yang waktu itu masih diajarin norma oleh orang tua di rumah dan sebagainya, lebih sehat dibanding anak-anak modern yang pola hidupnya relatif lebih mudah karena ada handphone, ada apa segala macam. Tapi di situ justru peningkatan grafik
sakit mental gitu ya, gangguan-gangguan mental itu justru lebih tinggi. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Jadi memang kalau Mbak Anggi bilang apakah ini perlu? Memang sudah saatnya dibicarakan, dikupas tuntas, bahkan mungkin sejak 7-8 tahun yang lalu begitu ya. Itu dulu Mbak kira-kira. Berarti dengan kata lain teknologi saat ini juga mempengaruhi ya Pak ya generasi kita nih tentang kesehatan mental remaja ya juga ya Pak. Nah terus juga nih saya mau tanya Pak, Bapak percaya gak sih remaja merupakan tulang punggung bangsa Indonesia? Nah kalau tadi kan kita membahasnya kasus kesehatan ya Pak, kesehatan remaja. Kalau remaja merupakan tulang punggung bangsa Indonesia, siapa yang bertanggung jawab atas kesehatan mental remaja di Indonesia Pak? Iya, bagus ini pertanyaannya. Nah, penerus bangsa selalu remaja. Dan semua perubahan besar di bangsa ini dilakukan oleh remaja. Coba deh, tahun 98 dulu ya. Diprakarsai oleh siapa? Oleh mahasiswa. Mahasiswa adalah remaja. Gitu ya. Dan semua pergerakan-pergerakan besar yang merubah bangsa ini, momentum-momentum besar di bangsa ini selalu diawali oleh remaja. Jadi memang remaja itu bukan cuma tulang punggung tapi juga penerus gitu ya. Dan kita perlu peduli sama kesehatan mental remajanya ini. Sekarang ada 6 poin penting Mbak, gangguan mental nih ya. Yang paling tinggi prevalensinya, yang paling tinggi jumlahnya ya. Pertama stres, yang kedua depresi, yang ketiga adalah kecanduan gadget, yang keempat adalah cyberbullying gitu ya, yang kelima adalah bunuh diri, nah lainnya dan lain-lainnya itu ya. Nah ini 5 ini yang paling tinggi ini, dan semuanya atau sebagian besar dari 5 ini dipengaruhi oleh internet gitu. Oh, tambah satu lagi saya lupa. Satu lagi adalah gangguan makan. Oh, sering banget itu ya Pak. Karena terkait body image, apalagi yang perempuan ya. Oh, pengen tubuh yang bagus, modelnya yang dia lihat di internet gitu ya. Kemudian metode-metode diet, itu banyak banget di internet ya. Mau pola ini, pola itu, kemudian dan sebagainya. Nah itu mengarah kepada gangguan body image ya, citra tubuh. Dia pengen seperti ini, pengen seperti itu, tanpa melihat apakah kondisi tubuhnya memang bisa mendukung ke arah sana atau tidak. Itu beberapa hal yang lagi tinggi-tingginya nih sekarang. Bahkan sering kita temui di sekitar kita ya, kalau hal-hal yang seperti itu. Iya, betul. Kalau stres mungkin semua orang stres ya, karena stres adalah kondisi normal. Ketika seseorang menerima tekanan dalam bentuk apapun, kita stres. Tapi ketika tekanannya hilang, stresnya harusnya hilang. Iya, nah, harusnya. Sekarang tidak. Iya, stresnya itu bertahan lama. Kemudian kecemasan, gitu ya. Kecemasan juga kondisi normal. Ketika sumber cemasnya hilang, seharusnya dia sudah baik lagi. Sekarang tidak. Yang ini gerombolan nih 3 nih. Satu lagi adalah depresi, gitu ya. Nah, depresi ini juga mulai tinggi. Dulu depresi itu zaman saya masih kuliah ini penyakit orang dewasa. Sekarang dialami remaja, bahkan remaja awal coba depresi. Aneh itu kan. Nah, ini udah memang perlu dibicarakan lebih serius menurut saya. Gitu, Mbak. Biasanya hal umum apa sih Pak penyebab depresi di remaja itu Pak? Nah, ini kita fokus ke ini aja ya Mbak ya. Pertama adalah generasi Z. Iya. Ya. Kemudian generasi sekarang. Generasi sekarang itu namanya generasi alpha. Gitu kan ya. Kalau susunan generasinya nih, pertama adalah silent generation, kemudian boomers, baby boomers, kemudian generasi X, kemudian milenial, kemudian generasi Z, yang sekarang terakhir adalah generasi alpha. Ini remaja di 2 terakhir nih, yang kelima sampai ke 6 generasi apa tadi saya bilang? Z sama generasi alpha. Yang sekarang kondisinya generasi X itu generasi Z itu sedang ada di usia remaja akhir memasuki dewasa awal gitu ya. Nah, dalam kondisi ini orang-orangnya kalaupun masih kuliah, dia udah kuliah semester akhir. Rata-rata dari mereka mulai bekerja dan berpenghasilan
gitu ya. Iya, Pak. Mulai bekerja dan berpenghasilan, tapi kondisi dunianya karena dia sudah berpenghasilan, tapi penghasilannya belum maksimal. Posisi kerjanya masih di posisi level entry level nih, di bawah gitu ya. Iya. Jadi tekanan-tekanannya dengan kondisi pekerjaan yang masih di bawah adalah tekanan dari atasan, Iya, betul. tekanan dari teman kerja yang sudah lebih senior gitu ya, tekanan dari teman dia yang lain yang lebih sukses. Ngelihat temennya, aduh udah bisa beli motor baru, dia masih naik Gojek atau ojek online atau mungkin jalan kaki atau masih pakai angkutan umum. Nanti dia udah bisa beli motor, temennya yang lain udah punya mobil atau udah mulai beli rumah. Nah, itu tekanan tuh gitu ya. Nah, kemudian juga dari segi pengalaman kerja, karena dia baru masuk entry level, dia belum punya pengalaman kerja. Masih banyak salahnya nih kerjanya nih. Iya, betul. Jadi masih dibentak-bentak sama atasan mungkin ya. Masih diomelin sama supervisornya dan sebagainya. Itu stressful tuh ya. Stresornya di situ. Kemudian, yang perempuan punya spesifikasi lagi, lebih spesifik. Milenial itu di usia sekian, biasanya perempuan sudah menikah. Yang belum menikah ditekan sama keluarganya, kapan nikah. Wah, itu stresor. Jadi stresor setiap generasi itu mewakili usianya, di mana dia seharusnya sudah bisa lebih baik di situ, tapi ketika kondisinya belum, maka dia dapat tekanan. Kalau yang sekarang, yang alpha, yang terakhir ini, yang ke-6 ini masih relatif SMP, SMA. Karena dia dimulai dari tahun 2012 nih, si alpha ini, sampai sekarang, si generasi terakhir ini. Jadi masih sekolah deh ya. Tekanan-tekanannya paling ya masalah ujian, sama orang tua, sama teman sekolah dan sebagainya. Itu stresornya di situ semua. Jadi kalau remaja dan menjelang remaja atau remaja awal, ya dua generasi itu yang Beda kita ya, bicara. Pak. Beda permasalahannya, beda tingkat fase remajanya juga betul. ya, Pak. Ini tiba-tiba dengan kemajuan teknologi, orang bisa bikin alat tes semudah itu. Akhirnya apa? Wah, nangis terus. Beberapa hari dalam kondisi nangis, sedih dan sebagainya karena wah, ternyata kan anak muda zaman sekarang udah stres banget nih. Padahal levelnya cuma stres. Aduh, gua lagi depresi gitu ya.